Selamat pagi pemirsa seluruhnya. Kita pada pagi ini kedatangan tamu dari SMP Radatul Jannah yang dipimpin oleh Bapak Ersis Warman SHI. Selamat datang Pak. Selamat datang. Kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Hardi Setiawan SSI. Dan sebelumnya kita memperkenalkan diri, saya sebagai pembawa acara Yon Henry SPD sebagai guru bahasa Inggris di SMP 5 Kota Padang Panjang. Dan juga Bapak Endar Madesa, guru biologi atau guru IPA pada SMP 5 Kota Padang Panjang, sekaligus sebagai CEO Span 5 TV. Dan untuk selanjutnya, karena Bapak dari SMP Radatul Jannah ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sejarah terjadinya Span 5 TV, kepada Bapak Endar Madesa, silahkan. Oke, terima kasih Pak Yon. Selamat datang Bapak dan Bapak Hardi, sama Pak Kepala Sekolah yang sudah jauh-jauh dari Payakumbuh ya tadi ya. Selamat datang di studio kami yang sederhana ini. Jadi kita sedikit bercerita ya Pak Yon ya. Ya, ceritakan ini mulai dari suatu gagasan kita ingin buat suatu tempat yang layak untuk syuting gitu awalnya. Terus dikembangkan lagi ide itu menjadi suatu studio untuk membuat konten TV sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Karena sebagaimana kita tahu mungkin banyak stasiun radio yang sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Cuma sayangnya kan kalau radio kan cuma suara. Kalau ini ada visual, audio visual. Berangkat dari situ. Kemudian gagasan ini langsung dieksekusi sekitar awal bulan kemarin dan hanya butuh waktu sekitar 6 hari untuk membangun seperti ini gitu. Luar biasa. Ya itu dengan semangat kebersamaan, kemudian tekad dan tekad gitu ya Pak Yon ya. Pak Yon juga menyaksikan langsung sejarahnya gimana, dan ini yang kita lakukan sampai sekarang ini juga masih tahap progres Bapak, masih belum 100%. Ya, insya Allah kita launching dalam beberapa waktu yang akan datang. Itulah kira-kira sejarah singkat Pak daripada Span 5 TV. Mungkin dari ada yang disampaikan Pak Endar tadi yang harus ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ardi, silakan. Silakan Pak Ardi. Terima kasih Pak. Jadi untuk kita pribadi, untuk saya pribadi, mungkin untuk sekolah kami ini merupakan sebuah hal yang sangat menarik. Karena sekolah kami juga punya tagline bahwa sekolah digital ya, dan kita selalu mencari inovasi-inovasi terbaru yang bisa kita lakukan untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan khususnya di sekolah kita SMP Islam Radatul Jannah. Jadi barangkali setelah tadi ada cerita singkatnya dengan Pak Endar tadi, ada kisah singkatnya. Barangkali apa kira-kira kendala di awal yang dihadapi oleh Span 5 TV ini ya? Kita jadikan pelajaran nanti dalam silakan Endar. Iya, menarik ini pertanyaannya, agak berat juga Pak Yon. Terima kasih Pak Ardi. Kendala kita yang terbesar itu adalah kita ibaratnya kayak orang, kita tahu informasi tapi kita belum pernah nempuh jalan itu gitu ya. Kita tahu di satu tempat itu ada sesuatu tapi kita nggak pernah ke sana ibaratnya gitu. Jadi kita dan tim tahu untuk aplikasi ini namanya OBS dan ada beberapa aplikasi untuk yang lainnya. Terus studio itu kita cuma tahu, pernah lihat di televisi, studio TV ya begitu. Tapi kita belum pernah buat, kita belum punya experience sama sekali. Jadi kita betul-betul kayak meraba-raba, kita jalani saja. Yang penting goalsnya itu jelas, kita bikin studio yang proper untuk syuting, untuk bikin program-program nanti kedepannya program Span 5 TV. Dan kita kendala terbesarnya itu tadi, untuk mempelajari secara otodidak. Karena sampai kalau kita tunggu dulu kita dapat pelatihan atau kita ikut pelatihan tertentu itu nggak tahu, kita harus bergerak cepat karena PJJ ini butuh solusi gitu ya, kita butuh inovasi untuk memberi pelayanan terbaik. Jadi tantangan tadi yaitu mempelajari software dan mempelajari skema pertelevisian itu seperti apa, strukturnya seperti apa, alurnya itu seperti apa kerjanya, karena kita bukan dari sekolah yang misalkan SMK penyiaran, kita cuma dari SMP yang bergerak dengan nekat dan tekad tadi. Gini Pak Endar, kita kan di Span 5 TV ini di SMP 5 dan kita kerja semua tim dari SMP 5 Kota Padang Panjang. Apakah ada bantuan dari luar gitu Pak Endar ya? Oh iya, terima kasih Pak Yon. Jadi yang permasalahan tadi itu sih lambat laun itu teratasi, dan untungnya ada faktor-faktor pendukung kenapa ini bisa seperti ini dari kepala sekolah, dan ada faktor seperti dinas pendidikan ya Pak Yon ya. Dinas pendidikan yang di atas kita
kita undang beberapa pihak termasuk kepala dinas, dan beliau langsung merespon ini dengan baik karena ini merupakan inovasi Kota Padang Panjang menurut beliau, dan beliau bahkan menawari ya Pak ya, apa yang perlu dibantu. Kita butuh ini Pak. Oh oke, nanti kita bantu. Dan alhamdulillah memang ada beberapa peralatan di sini yang dibantu oleh Dinas Pendidikan Padang Panjang. Kita ucapkan terima kasih pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang nih Pak Yon. Iya, terima kasih. Jadi itu, yang penting itu permasalahan itu akan bisa teratasi asalkan ada niat sih Pak. Ada niat dan ada kerja. Iya. Ada niat dan kerja. Betul. Iya. Nanti ada aja itu jalannya, apakah kita belajar dari yang sudah pernah melakukan, atau kita cari di tutorial di YouTube, atau kita bertanya sama orang yang sudah expert di bidang ini. Iya. Kebetulan saya punya beberapa teman yang memang di bidang penyiaran. Iya. Saya banyak konsultasi dari itu. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Endar. Nampaknya di sini itulah ciri sejarah daripada Spare TV Pak ya. Kemudian kami menarik juga nih dari Ratul Jannah, rasanya juga ada punya studio. Tapi apa yang menarik bagi Bapak untuk bisa datang ke sini Pak? Apa yang memotivasi dan latar belakang sehingga Bapak ingin datang ke Spare TV ini Pak? Terima kasih Pak. SMP Islam Ratul Jannah belum punya studio Pak. Mau Ya, belajar iya. mau belajar Mau akan. Jadi mau belajar ya. Iya. Jadi karena memang tuntutan pada saat ini Pak, Ya. seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pembelajaran jarak jauh ini perlu inovasi. Betul. Mungkin konten-konten yang selama ini sudah dilakukan Ya. mungkin belum maksimal, perlu inovasi-inovasi yang menarik bagi anak gitu kan. Nah, jadi itulah salah satunya yang mendorong kita untuk datang ke sini lewat informasi yang disampaikan oleh Pak Hardi, yang sama-sama jadi instruktur waktu itu alhamdulillah di Padang ya, untuk guru-guru untuk guru-guru Kota Padang. Kan luar biasa itu Pak, guru-guru kita ini ya, diminta sebagai diminta narasumber. Jadi nyampai pulang dari Padang, cerita pertama Hardi yang disampaikan ini. Spare TV. Iya. Bahkan sudah pas rapat rutin sudah dicoba-coba itu. Iya. Dicoba-coba ya. Ini menarik juga kapan kita bisa datang ke Pak? Silakan diurus gitu. Kita lihat ke sana. Iya. Itulah yang membuat kami sampai di sini Pak. Terima kasih Pak. Jadi setelah Bapak datang ke sini, apa kesan pertama Bapak melihat studio kami ini? Kesan pertama alhamdulillah nyampe di gerbang SMP 5 cukup asri sekali Pak. Belum nyampe di studionya ya udah Asli karena sekolah kita di udah kita lihat bunganya begitu rapi ya, subur, terawat ya. Mungkin ini perlu juga dibawa nanti ke Ratul Jannah, walaupun kita sudah berusaha untuk lebih asri ya. Alhamdulillah sampai di studio ini, walaupun ini pemula ya, tapi udah luar biasa saya lihat gitu kan, luar biasa. Apalagi dukungan saya lihat tadi dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin ini bisa juga saya contoh untuk mensupport kawan-kawan di SMP Islam Ratul Jannah agar nanti studio TV yang kita buat ini bisa dimanfaatkan sesuai yang kita inginkan. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian juga kami menggali daripada SMP Ratul Jannah ini Pak, dan mempunyai anak-anak siswa yang motivasi yang tinggi sehingga bisa mencapai tingkat-tingkat nasional gitu Pak ya. Apa-apa yang sudah dicapai di tingkat nasional dan di daerah dari SMP Ratul Jannah ini Pak? Mungkin tuh Pak Ardi aja. Silakan Pak Ardi. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apa yang kami capai itu mungkin baru seujung kuku gitu kan, belum sampai apa yang sudah digembar-gemborkan di yang lain. Tapi kami intinya adalah selalu berusaha. Yang kita lakukan adalah memfasilitasi bagaimana potensi ataupun talenta yang dimiliki oleh siswa tersebut dapat tersalurkan sehingga mereka merasakan kepuasan tersendiri. Dan saya pun, kalau saya pribadi karena bidang studi matematika, ada sebuah kepuasan tersendiri bagi saya pribadi seandainya bisa mengantarkan siswa kita itu meraih sebuah prestasi seperti itu Pak ya. Nah, dan di SMP Islam Ratul Jannah untuk memfasilitasi banyaknya talenta yang dimiliki itu, tahun ini kita ada gebrakan baru. Kalau selama ini wakil kepala sekolah kita cuma ada 4, tahun ini kita khusus membuat sebuah wakil baru ya Pak ya, yang kita sebut sebagai wakil pengembangan talenta dan inovasi, yang khusus nanti membina, membawahi untuk anak-anak yang kita bina dalam mempersiapkan mereka menghadapi sebuah kompetisi dan lain-lainnya. Kemudian alhamdulillah ya beberapa tahun terakhir ataupun semenjak berdiri banyak
amanah yang diberikan kepada SMP Islam Raudatul Jannah sebagai juara barangkali baik itu di tingkat kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Untuk yang terbaru di tahun 2020 ini karena adanya pandemi ya, kita mungkin agak sedikit terbatas ya. Kalau orang bilang sebenarnya jika SMP Islam Raudatul Jannah itu kemana-mana, ketemunya sama SMP RJ lagi, ketemunya sama SMP RJ lagi. Ada yang menyebut kita itu candu lomba. Kemana-mana ketemunya sama RJ. Jadi itu sebenarnya sarana kami untuk memfasilitasi anak-anak. Nah, di tahun ini 2020, kalau yang prestasi tertinggi yang kita raih, ada lomba berjenjang yang diadakan oleh kementerian, yaitu pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. Alhamdulillah salah satu anak kita itu berhasil lolos mewakili Sumatera Barat dalam cabang desain poster yang sebelumnya juga tahun 2018 di Bangka Belitung juga lolos. Nah, kemudian alhamdulillah satu orang anak kita juga lolos ke babak final kuis Ki Hajar STEM ya, masuk ke berapa besar di tingkat nasional, namun mungkin belum bisa menjadi yang terbaik. Kemudian tahun sebelumnya mungkin bersama dengan siswa dari SMP 5 Padang Panjang, ya kita lolos di KSN di Jogja waktu itu. Kalau Padang Panjang SMP 5 lolos di bidang IPS, kita lolos bidang matematika dan IPS tahun 2019. Ya, terima kasih Pak. Ini juga kita iri nih sama Pak Endar. Apa kira-kira yang kita bisa digali dari SMP 5 Kota Padang Panjang nih Pak Endar? Silakan Pak Endar. Jadi barangkali Pak sedikit bercerita, kalau dari Raudatul Jannah memang syarat dengan prestasi gitu Pak ya. Alhamdulillah kalau di SMP 5 kita juga dari prestasi akademik dan akademik juga kita beberapa tahun ini ikut di ajang-ajang kompetensi yang berjenjang seperti yang nasional. Seperti terakhir yang 2020 ini Pak, kita 2020 ini. Ya, ini kita KSN matematik lulus untuk nasional. 2019 itu PS. Terus dari guru-guru kita juga ada beberapa yang sudah lulus ke prestasi nasional seperti OGM, terus ada duta rumah belajar segala macamnya Pak. Dan beberapa tahun sih gitu Pak. Mungkin kita hampir iring-iringan dan karena suka ketemu Pak. Karena memang RJ ini setiap ada event lomba dia ada. Dan SMP 5 kayaknya begitu juga. Hampir semua event itu ada. Dan terakhir kalau SMP 5 di Padang Panjang terakhir kita ada lomba skala di kota, kita juga menyabet beberapa piala ya Pak Yan. Pokoknya singkat kata SMP 5, SMP Raudatul Jannah kayaknya tiap tahun harus ada mewakili. Insyaallah. Ya, sebagaimana moto sekolah kita Pak Yan, kreatif dalam meraih prestasi. Sip. Apa tadi Pak Endar? Kreatif dalam meraih prestasi. Kreatif dalam meraih prestasi. Kalau kita sekolah sang juara, sekolah digital harapan umat, Islami, bertalenta dan berprestasi. Panjang menarik ya. Karena ini PR buat kita. Bikin tagline yang panjang juga. Ini juga menarik nih Pak ya. Pak. Mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah, begitu banyak SMP yang negeri maupun swasta di Payakumbuh Pak ya. Tapi kenapa Raudatul Jannah begitu melejit tinggi posisinya? Apa kira-kira kiatnya Pak? Ya, yang pertama kita berangkat dulu dari kawan-kawan karena memang tenaga muda-muda nih Pak. Tinggal memberi imunasi aja sebetulnya kan. Nah, jadi kita kalau mau pergi lomba itu memang punya prinsip bukan untuk kalah Pak. Kalau mau pergi lomba memang untuk menang. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau pergi lomba, cubo-cubo lo Pak, itu kita enggak suka. Kalau mau lebih baik tidak. Jadi kalau mau pergi lomba, siapkan anak ya kan. Kemudian kalau hanya pergi coba-coba, tidak usah pergi lomba. Karena memang untuk pergi lomba itu kita untuk menang. Ini butuh terus biaya, butuh waktu. Itu kita apakan kepada anak-anak terus. Ya. Jadi kita pergi ke sana bukan untuk pergi kalah, memang untuk pergi menang. Biasa semangatnya. Kemudian memang di awal-awal tahun ajaran itu, di akhir tahun ajaran itu kita apa dulu? Kita raker. Di raker itu sudah kita tunjuk semacam lokakarya. Lokakarya mungkin di negeri. Kita itu sudah tunjuk penanggung jawab seluruh cabang lomba. Penanggung jawab boleh langsung nanti jadi pelatih, boleh nanti diambil dari luar yang memang bisa untuk mengupgrade kemampuan anak-anak kita. Jadi sampai ya yang di Kemenaknya juga kan ada, kita dapat tuh pentas PAIS, itu juga sudah ada penanggung jawabnya. Yang KSN, yang KOSN, FLE apalagi KSM, termasuk OCB ya. Nah, OCB tetap kita ikut.
Kalau kuis Hajar memang seperti itu juga. Kita tunjuk seluruh penanggung jawabnya. Jadi kita tinggal lagi wakil-wakil bersangkutan berkoordinasi dengan penanggung jawab tersebut. Berarti job description. Gitulah kira Pak. Sini ada tugas sana. Itu kita bagi habis. Siapa mengerjakan apa. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini Pak dalam masalah COVID ini? Apakah berjalan dengan seperti biasanya atau bagaimana kira-kira Pak? Pembelajarannya itu apanya Pak? Pembelajarannya maupun daripada lomba-lomba yang akan diadakan gitu Pak. Oh gitu. Kalau lomba-lomba yang diadakan oleh universitas mungkin atau lembaga-lembaga tertentu tetap kita ikuti. Baik guru ataupun peserta didik tetap kita dorong. Kalau pembelajarannya kayak apa? Pembelajarannya Pak Ardi lah yang jawab. Silakan Pak Ardi. Baik, kalau untuk pembelajaran kita melaksanakannya seperti sistem yang ada di sini, PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana kita mengakomodir anak-anak yang ingin belajar daring maupun luring, Pak. Jadi di awal tahun ajaran itu kita sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua yang kita lakukan secara bersif, karena memang ada aturan dari Dinas Pendidikan bahwa ada pembatasan untuk mengundang wali murid untuk datang ke sekolah. Jadi kita atur bagaimana nanti daring dan luring. Iya, daring dan luring. Jadi kita sosialisasikan dulu. Ada tahap sosialisasi, kemudian kita sampaikan di sana bahwa anak-anak bapak dan ibu tetap akan kita fasilitasi untuk pembelajaran, di mana nanti boleh pilih mau daring atau mau luring. Tapi rata-rata mungkin di atas 90% ya Pak, 90% itu memilih daring. Daring ya. Kecuali yang mungkin terkendala masalah perangkat, masalah gadget yang harus dimiliki. Nah, itu tetap kita fasilitasi dengan kegiatan luring. Nah, luringnya ini sistemnya adalah kita mengirimkan modul kepada anak yang dijemput oleh orang tua, kemudian ada latihan ataupun tugas-tugas yang bisa mereka kerjakan dari ringkasan materi yang ada di modul tersebut. Kemudian untuk yang luring ini kita sistemnya adalah dikumpulkan setiap hari Sabtu. Oh gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang daring mungkin sama dengan kawan-kawan yang di sini kita laksanakan ada dengan Google Classroom, ada dengan diskusi di grup WA, kemudian ada video pembelajaran yang kita kirimkan dan lain-lain. Seperti itu barangkali Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada pula tambahan dari Pak Endar bagaimana kita gali dari SMP 5 ini Pak. Bagaimana sistem pembelajaran itu Bapak lebih mengetahui lebih banyak. Sistem pembelajaran SMP 5 ya Pak? Iya. Versi kita lagi. Versi kita lagi. Jadi kita saling bertukar informasi. Iya, betul. Jadi ya apa Pak? Kurang lebih sama lah, mirip. Kita pakai sistem daring, luring ada 95% mungkin lebih yang daring. Yang luring kita kasih tugas, guru-guru ngasih tugas dan mereka secara berkala datang ke sini kasih begitu. Dan untuk learning management system yang kita gunakan ya kebanyakan guru menggunakan Google Classroom dan memang masih ada yang menggunakan WhatsApp. Ya ada yang mengkombinasikan. Terus beberapa guru kita juga membuat video pembelajaran mungkin sama-sama kayak Pak Ardi. Pak Ardi ini konten kreator juga Pak. Oh gitu ya. Tapi subscriber saya masih kalah jauh ya. Belum ada tais lagi. Iya, lihat aja ya Mr. Hardy. Mr. Hardy channel ya. Kalau saya ada Endar Madesa Studio. Madesa Endar Studio ya Pak. Pak. Terima kasih sudah mempromosikan saya. Jadi gitu Pak, kurang lebih sama. Kita menggunakan IT dalam pembelajaran dan saya pikir pandemi ini bisa dibilang sebagai katalisator ya Pak ya. Kalau dalam kimia tuh Pak, dalam sains itu untuk mempercepat terjadi satu reaksi. Jadi pandemi itu mempercepat kita beradaptasi kepada pembelajaran yang sudah berbasis IT. Coba kalau tidak ada IT mungkin kita tidak peduli yang namanya learning management system, video pembelajaran kita nggak terlalu gitu ya Pak ya. Dengan adanya ini sekarang kita ada percepatan untuk menuju pembelajaran 4.0. Oh, 4.0. Tolong diterangkan pendek. Kadang-kadang kami itu apa di sesi khusus atau sih? Intinya sih, Pak. Iya. Ciri-ciri dari pembelajaran 4.0 itu kan dia berbasis IT. Walaupun Iya. sebetulnya 4.0 ini adalah menyiapkan anak-anak kita untuk hidup di era revolusi industri 4.0 yang bahkan sekarang ini sudah siap-siap menuju era revolusi industri 5.0. Nah, bayangkan hidup mereka nanti anak-anak kita, siswa-siswa kita itu hidup di 15 tahun akan datang dengan kita nggak tahu teknologi udah seperti apa. Jika kita nggak membekali mereka dengan pembelajaran yang sudah beradaptasi dengan penguasaan sistem informasi dan teknologi, tentu akan ketertinggalan dan tidak sesuai dengan eranya nanti. Tuh. Gitu. Ya. Itu semangatnya Pak. Alhamdulillah pada saat ini Pak Endar ya kita mencoba untuk membuat studio. Nah ini sebagai salah satu usaha
Untuk itu Pak, Iya. dari pendidikan Jadi informasi digital. guru-guru juga bisa menyampaikan materi. Betul. Iya di sini dan disampaikan melalui YouTube gitu. Betul. Kira-kira apa program-program yang bisa disampaikan pada seperti iya. ini Bandar? Tadi tidak disampaikan, jadi kami bingung juga. Tadi belum. Kita mau belajar ya. Iya. Kita boleh belajar nanti. Boleh dicopet ya. Boleh. Copy paste edit ya. ATM, di sini mungkin Oh, iya. ATM ya. Amati, tiru, Amati, tiru, dan modifikasi. modifikasi. Iya. Jadi pertama karena ini untuk belajar, kita program unggulan pertama kita adalah virtual learning. Virtual learning. Kemudian kita perlu pendidikan karakter kan, namanya counseling corner. Jadi guru BK ngisinya situ tentang bagaimana belajar, bagaimana supaya tidak ada bullying, terus parenting, karena yang nonton kan bukan hanya siswa, tapi ada orang tua. Terus kalau kita kan inklusi Pak, sekolah inklusi Sama. yang ada siswa, mungkin di counseling corner tuh ada yang terkait dengan informasi tentang inklusi, gitu. Terus yang berikut kita perlu peningkatan karakter religi. Kita punya program juga yang ketiga namanya Lentera Hati. Lentera Hati. Kita fokus ke religi. Nah, Religi. terus kita lihat juga keresahan bahwa anak-anak kita ini sekarang di Minangkabau ini banyak yang tidak mengerti budaya, sudah tergerus gitu ya. Panggilan tentang mama itu dipanggil om semua misalnya gitu ya. Terus berbahasa Minang pun banyak kosakata yang mereka barangkali tidak tahu. Kita angkat nama program khusus namanya Kesturi. Intinya adalah pembelajaran budaya Minangkabau gitu ya. Yang sempat dulu kita pelajari di sekolah ya, sekarang nggak ada lagi. Betul. Terus kita punya acara namanya entertain, karena ini basicnya TV kan memang harus entertain ya. Entertain ini kita bisa diisi sama guru atau siswa nanti ke depannya. Siapa yang bakat-bakat bisa? Yang bakat-bakat guru seperti Pak Ardi nyanyi, datang sini nyanyi. Kabarnya juga ada stand up. Betul Pak. Komedi ya. Stand up komedi. Iya. Karena beberapa siswa kita tuh sebetulnya punya potensi, punya kemampuan, cuman sayang fasilitasnya sama tempat mereka mengaktualisasikannya itu kan kita harus carikan jalannya supaya mereka gitu kan. Siapa tahu mereka di masa depan kan tidak harus jadi pegawai kantoran kan. Mungkin jadi stand up comedian yang sukses bisa lahir dari sini. Jadi presenter TV mereka bisa belajar di sini Pak. Membawakan berita, coba gitu kan. Jadi jadi MC segala macam, baca puisi, kita masuk entertain. Nah, program yang berikutnya yang seperti sekarang ini Pak, namanya talk show. Talk show tuh lebih kepada ngobrol-ngobrol sini, sharing informasi gitu ya. Bukan ngobrol baik ya. Ada ya, itu nanti kita apapun yang baru sifatnya informasinya atau mungkin ada tamu kunjungan, kita usahakan ada kita bikin talk show. Atau ada guru-guru yang punya buku baru launching, kita bisa launching, kita bisa fasilitasi sini. Seperti Pak Subhan. Iya, ada kemarin Pak Subhan sama Pak Maisar. Pak Maisar ya. Nanti bisa dilihat, nanti Bapak Hardi sama Pak Ersi bisa lihat di Spotify TV, di channel YouTube. Memang saat ini kita menggunakan platform YouTube sementara ini, tapi tujuan kita nanti jangka menengah atau jangka panjangnya kita punya berbasis web, televisi berbasis web, digital tapi web gitu ya. Begitu. Ya, terima kasih Wenda. Mungkin harus ada masih ada yang ditanyakan kira Bapak ini Bapak. Mungkin ada satu lagi Pak. Betul, ya silakan Pak. Ini kan baru berjalan beberapa minggu atau udah bulan? Kita ya kurang berapa minggu baru. Berapa minggu ya. Dan kita belum launching. Dan belum launching tapi sudah uji coba operasionalnya. Betul, ya kan? coba. Udah dimanfaatkan enggak untuk pembelajaran ini gitu kan? Iya, kita kalau yang ini kan kita bikin produk, kita coba, kita sebar, dan ini sudah disebar ke anak-anak kepada guru-guru. Dan kita coba, dan memang targetnya itu kita ke depannya mengadakan yang live. Cuman untuk sarana-prasarana kita dari pendukung seperti internet kita belum cukup untuk live. Idealnya kan live itu anak-anak nanti bisa berinteraksi langsung ya. Mungkin mereka langsung nelfon atau berkomunikasi, kita bisa pakai Zoom atau pakai aplikasi yang bisa virtual conference Pak. Bisa langsung di studio tapi kalau biasa kan cuma di depan laptop. Ini bisa kita kombinasikan di studio, anak-anak bisa berkomunikasi. Cuma sayangnya pendukung kita internet masih belum memungkinkan. Sehingga kita baru sistemnya live taping. Kita taping, nanti kita tayangkan seolah-olah live, baru seperti itu Pak. Dan memang untuk produknya kita masih produksi ada beberapa, tapi tiap program yang 6 tadi disebutkan itu sudah ada semuanya. Sudah jalan ya? Sudah ada, nanti dicek ya. Iya. Sudah ada semuanya, contoh-contoh sampelnya, yang mana ini jadi dasar kita untuk perkembangan program-program ke depan. Kita produksi terus. Pak Hardi masih ada yang tanyakan kira-kira? Rasanya cukup Pak. Cukup ya? Cukup karena
saya biasanya di belakang layar sama beliau. Diskusi di belakang layar. Kita mantan roommate ya. Iya, di mana-mana ya. Di mana-mana. Yang terakhir mungkin apakah Bapak Kepala Sekolah atau Pak Ardi yang menjawab bagaimana kesan Bapak kira-kira tentang Spektor TV ini dan apa pula pesan untuk berikutnya gitu ya. Dari beliau duluan. Silakan Pak. Kesannya seperti yang tadi disampaikan di awal tadi, cukup luar biasa. Walaupun baru dimulai tapi sudah, menurut saya ini sudah luar biasa walaupun kita belum puas gitu kan. Pesannya adalah yang terbaru bagi Raudatul Jannah. Itu aja pesannya. Iya. Silakan Pak. Ya, kalau saya pribadi kesannya, karena ini bukanlah kedatangan saya yang pertama ke sini, Pak. Jadi sudah berulang-ulang. Jadi setiap kedatangan saya ke sini ada sesuatu yang baru yang saya peroleh dan itu menimbulkan sebuah kesan yang sangat positif bagi saya dan apa inovasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 Padang Panjang ini bisa menjadi motivasi bagi kita bersama gitu, dan pesannya terus maju dan terus memberi warna bagi pendidikan di Padang Panjang dan Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya gitu. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih atas kesan-pesannya Pak. Kegiatan ini tidak lebih daripada terkerang itu dukungan, ya Pak. Dukungan daripada guru-guru, dukungan dari wakil kepala sekolah, dan terutama ibu kepala sekolah, ya Ibu Ermita SPD yang betul-betul memboomingkan Span 5 TV ini, Pak. Terima kasih pemirsa Span 5 TV. Kami dari kru Span 5 TV mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.